Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Silahkan lanjutkan Mbak Tila. Nomor Saya, Pak. 21. Iya. Nomor 21, peranan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk kepentingan, kecuali yang apa? Fleksibilitas. Kecuali yang A. Ya, ada yang lain nggak pendapatnya? Saya setuju, Pak. Pak. Betul ya, yang A ya. Jadi kalau akuntabilitas sudah jelas, transparansi, manajemen itu ada di paparan tadi. Kalau fleksibilitas kayaknya nggak nyambung nih. Jadi pelaporan keuangan pemerintah daerah itu nggak boleh ya fleksibel juga, sudah ada ketentuan-ketentuan yang membatasi. Oke, selanjutnya silakan nomor 22 siapa? Mas Dava ya. Oke. Iya, Pak. Pengeluaran belanja untuk memelihara prasarana iklan, tiang, board tidak boleh diperhitungkan langsung dengan pendapatan pajak daerah dari iklan tersebut. Hal ini merupakan implementasi dari D, Pak, asas bruto. Asas bruto ya. Teman-teman setuju ya yang lain ya? Ini nyambung penjelasannya dengan yang soal awal tadi nih, yang 19. Jadi ini yang belanja pemeliharaan prasarana iklan, itu masuknya biaya pemungutan pendapatan asli daerah sebetulnya. Jadi biaya yang terkait lah. Jadi iklan ini kan nanti kaitannya dengan pajak daerah tuh. Nah, ada belanja-belanja, misalkan ada orang-orang yang harus melihara atau orang-orang yang harus memungut, misalkan ada petugas-petugas pajak daerah. Nah, itu belanja-belanja yang terkait dengan PAD. Tapi dia nggak boleh diperhitungkan langsung dengan pendapatan pajak daerahnya. Jadi nggak boleh dikurangkan tuh. Karena dia harus nanti tetap diakui sebagai belanja dulu di atas, di section belanja. Nah, itu implementasi dari asas bruto. Kalau asas yang lain, ada yang bisa jelaskan nggak? Asas pre-label, apa pre-label? Ada yang hafal? Mas Dava tahu pre-label? Asas pre-label itu apa ya? Anggarannya disahkan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan, Pak. Betul, pre-label ya, ingat label aja. Jadi dia disahkan dulu lah, dikasih label dulu. Disahkan DPRD. Kemudian asas periodisitas ini udah familiar juga ya teman-teman di accounting. Pokoknya dia harus memenuhi kaidah waktu. Jadi berkala gitu ya sesuai aturan. Kalau di APBN, APBD tentu periodisitasnya per tahun. Kemudian asas terakhir nih yang ketiga nih asas spesialitas. Ini anggaran tuh nggak boleh geser-geser ya. Misalkan udah ditetapkan jadi APBD, nggak boleh seenaknya digeser-geser kecuali nanti ada mekanisme. Oke, itu nomor 22. Jadi jawabannya asas bruto D. Selanjutnya ini nomor 23. Silahkan. 23. Sebentar. Dia. Nah, silahkan. Kriteria pola hubungan pusat daerah dalam otonomi daerah dengan hasil rasio kemandirian sebesar 20% adalah partisipatif. Yang A ya, partisipatif. Iya, Pak. Betul ya, teman-teman yang lain? Jadi, pola hubungan pusat dan daerah ini, dari tadi rasio kemandirian tadi, kita bagi jadi 4. Jadi dari rasio kemandirian 0% sampai 100% kita bagi 4 lah. Intinya kan 25, 25 gitu. Dari 0 sampai 25 itu rendah sekali, itu artinya instruktif. Kemudian dari 25 ke 50 itu konsultatif. Dari 50 ke 75 tadi partisipatif. Nah, 70% kan ada di sana, antara 50 dan 75. Kemudian 75 ke 100 itu delegatif. Jadi semakin tinggi rasio kemandiriannya, tentu
peranan pemerintah pusatnya semakin berkurang. Nah, itu yang dimaksud dengan pola hubungan pusat dan daerah. Ya, sudah cukup jelas. 24, silahkan Mbak siapa? Saya Pak Dina. Oh iya, silahkan Dina. Alat yang digunakan untuk mengukur dampak dari perubahan asumsi mikro terhadap kinerja BUMN yang berdampak pada fiskal adalah C kayaknya ya Pak. Kayaknya C ya. Nah, ini memang nggak ada nih kayaknya, bukan di ALK Pemda ya. Ini kita Iya. nggak belajar, tapi saya pikir ada di paparannya Mas Tony ya waktu itu ya, yang kita punya kuliah apa? Kita punya mendengarkan paparan penerapan ALK ya di analisis kinerja BUMN. Nah, ini betul jawabannya, Mbak Dina. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur dampak dari perubahan asumsi makro terhadap kinerja BUMN itu namanya makro stress test. Bentar, saya punya kayaknya deh di nota keuangan gambaran makro stress test. Tapi itu sebetulnya nggak masuk ke ALK Pemda sih, cuma nanti mungkin sebagai wawasan kalian aja, nanti siapa tahu ada juga yang keluar di ujian kali ini yang tentang penerapan ALK. Mana dia? Nah ini ya, kelihatan nggak saya perbesar? Yang dimaksud makro stress test itu kira-kira seperti ini. Jadi udah kelihatan ini teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi di kita ini kebetulan yang melakukan di tempat kami di DJPPR ada satu unit namanya Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara. Nah di sana melakukan yang namanya makro stress test. Jadi seberapa besar sensitivitas dari perubahan asumsi makro terhadap kinerja BUMN. Di sini dilihat misalkan di grafik yang sebelah kiri. Asumsi makro itu ada beberapa nih ya. Di sini ada inflasi, ini yang hanya berpengaruh terhadap BUMN. Ada inflasi, kemudian ada suku bunga, ada harga minyak, ada kurs USD ya, falas, kemudian growth PDB. Ada asumsi lain lifting minyak dan lifting gas itu nggak masuk di sini. Jadi yang berpengaruh hanya 5 asumsi ini. Nah, asumsi ini akan berpengaruh terhadap yang kiri ini terhadap deviasi pajak dan PNBP. Jadi ada pajak yang dibayar BUMN, kalau inflasinya naik 1%, pajaknya yang akan dibayar ke negara dalam bentuk pajak dan PNBP dari keseluruhan BUMN. Oh, kalau di sini dari BUMN sektor keuangan nih. Jadi dia dipisahkan per sektor. Dia akan naik 2,8%. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalkan paling bawah growth-nya negatif 1, dia akan juga berkurang. Pajak dan PNBP yang disetorkan ke negara berkurang 1,6%. Begitu sama halnya dengan efeknya dia atau dampaknya dia ke utang dan aset bersih. Ini kira-kira seperti yang di kanan. Itu kira-kira yang disebut dengan makro stress test.
Ya, silakan dilanjutkan setelah tadi Mbak Dina, silakan siapa? Setelah Mbak Dina siapa? Nomor 7 ada? Nomor 7. Oh, Mbak Ellen yang nggak ada tadi ya. Mbak Gustia, silakan dilanjut aja. Ya, Pak. Nomor 25, alat yang digunakan untuk mengukur dampak penugasan pemerintah terhadap BUMN dan risiko penjalarannya kepada sektor perbankan nasional adalah B. Contagion risk model, Pak. Contagion risk model. Ini juga bukan tentang ALK Pemda. Ini ada kaitannya juga dengan 24 ini tadi. Jadi ini penerapan ALK terhadap BUMN. Jadi alat yang digunakan mengukur dampak penugasan. Jadi di BUMN kita ini ada beberapa yang mendapatkan penugasan dari pemerintah. Terutama BUMN konstruksi ya, BUMN karya kita menyebutnya. Dan PLN terutama untuk pembangunan pembangkit listrik, pembangunan jaringan listrik. Nah, itu mereka umumnya punya pinjaman ke perbankan nasional. Karena mereka kan butuh permodalan. Jadi kita kasih penugasan, kita berikan penjaminan, kita berikan equity juga, penanaman modal negara, cuman itu nanti juga mereka tetap butuh pinjaman dari bank. Nah, kalau ada resiko default, misalkan BUMN tersebut gagal bayar, nah sektor perbankan nasional ini tentu nanti akan terdampak dan menjalar gitu kan. Nah, kita tahu kalau bicaranya sektor keuangan, perbankan, asuransi, itu sangat mungkin terjadi penjalaran, sangat mungkin terjadi resiko sistemik gitu ya kita menyebutnya. Nah, itu kita ukur. Nah, namanya modelnya contagion risk model. Oke, terima kasih. Nomor 8 tadi sudah. Sekarang nomor 15. Mbak Hamami, silakan. Tujuan dari analisis atas laporan realisasi anggaran atau LRA instansi pemerintah adalah untuk hal-hal seperti dua ini kecuali B ya, Pak. Yang B? Gimana teman-teman yang lain? Betul yang B? Iya, Pak. Menurut saya B juga, Pak. Yang B ya. Kenapa nih yang B bukan termasuk tujuan dari analisis LRA? Setahu saya itu kalau di LRA itu membandingkan ini Pak antara anggaran sama realisasinya gitu. Tingkat Itu yang sudah betul. dianggarkan berapa, realisasinya berapa. Terus mungkin kalau untuk mengukur tingkat likuiditas sama solvabilitas bisa dicari lewat neracanya ya Pak. Betul, itu yang intinya jawabannya ke situ tuh. Ini tipuannya di sana lah kira-kira soalnya nih. Jadi yang poin A, poin C, poin D itu semua bicara LRA. Kalau poin B, likuiditas, solvabilitas, tentu itu bicara tentang aset dan kewajiban ya. Likuiditas, aset, dan kewajiban jangka pendek, solvabilitas, aset, dan kewajiban jangka panjang. Nah, aset dan kewajiban itu adanya di neraca, bukan di laporan realisasi anggaran. Jadi jawabannya B, 15. Silakan selanjutnya, Mbak siapa Indrian? Yang bukan tujuan dari analisis laporan keuangan instansi pemerintahan adalah untuk yang B, Pak. Yang B. B itu mengukur tingkat kinerja dan atau profitabilitas instansi pemerintah.
Kenapa tuh yang itu, Mbak Indrian? Ada penjelasan singkat. Karena pemerintah nggak mungkin cari laba. Nggak mungkin cari laba, betul. Jadi nggak mungkin ada mengukur profitabilitas ya. Karena memang tujuannya bukan untuk mencari profit. Oke. Yang B ya, udah clear. Silahkan nomor selanjutnya, nomor 17. Tujuan dari analisis tata sumber dana Pemda beserta penggunaannya adalah untuk hal-hal seperti di bawah ini, kecuali yang C ya Pak, meneliti tren pertumbuhan aset. Meneliti tren pertumbuhan aset. Gimana teman-teman? Betul nggak tuh? Dia bukan termasuk tujuan dari analisis sumber dana beserta penggunaannya. Yang C katanya. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang nggak sependapat? Halo? Betul ya, yang C ya? Jadi dia ini kan bicaranya analisis atas sumber dana. Pertama kita lihat satu-satu deh. Meneliti tujuan penggunaan surplus anggaran Pemda. Ya, sumber dananya bisa dari surplus ya. Kemudian asal dana yang dipakai untuk menutup defisit anggaran. Itu juga bicara sumber dana dan penggunaannya. Kemudian mengukur kemampuan keuangan Pemda dalam rangka membiayai seluruh kegiatan operasionalnya. Itu juga bicara tentang penggunaan dari sumber dana. Nah, kalau yang C ini nggak nyambung nih. Dia pertumbuhan aset Pemda. Sekali lagi ini bicara tentang kondisi di neracanya. Aset Pemda. Kita nggak sedang membicarakan neraca. Kita bicaranya tentang pendapatan, sumber dana, atau pinjaman, dan belanjanya kan. Jadi bukan atau yang salah ini yang C. Silahkan selanjutnya nomor 18 apa? Siapa sekarang? Mas Iqbal. Ada Mas Iqbal? Siap saya, Pak. Nomor 18, kondisi keuangan daerah terkait dengan kemampuan daerah untuk hal-hal di bawah ini kecuali kondisi. Yang C, Pak, mengeksekusi hak keuangan secara efektif dan efisien, Pak. Kemandirian keuangan. Itu ya, yang nggak nyambung ya. Yang C, betul. Yang lain ya walaupun nggak sempurna nih sebetulnya ya. Kalau saya lihat jawabannya memang nggak betul-betul sempurna. Cuman kalau yang paling nggak nyambung ini ngelihat yang C. Kemandirian keuangan kan nggak bicara tentang efektivitas dan efisiensi ya. Kemandirian keuangan bicara tentang dari mana pendapatan daerah dihasilkan. Jadi sejauh mana daerah mampu menghasilkan pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerahnya. Oke, selanjutnya nomor 19. 19 Mbak Mia Nurhaliza, silahkan. Nomor 19, di dalam pelaksanaan APBD terdapat asas umum yang harus dipenuhi, kecuali yang A, asas neto dalam pemungutan PAD dan retribusi. Yang A ya, cukup jelas ya. Tadi kan kebalikannya asas bruto. Kita harus menggunakan asas bruto, bukan asas neto. Kalau yang asas batas maksimal plafon itu ada ya jelas.
Kemudian asas periode tadi, periodisitas. Kemudian asas pengesahan. Pengesahan ini tadi yang beri label itu ya. Jadi jawabannya asas neto. Ya, silakan. Selanjutnya nomor 20. 20. Berikut ini adalah manfaat dilakukannya analisis atas laporan keuangan Pemda bagi Pemda sendiri, kecuali apa mungkin? Yang A? Yang lain? Setuju yang A? Halo? Ada komen yang lain? Teman-teman yang lain katanya yang A nih. Betul nggak yang A? Kalau C gimana, Pak? C. Mengevaluasi penentuan besaran dana perimbangan daerah. Kayaknya saya lebih ke sana nih. Soalnya kata kuncinya manfaat dilakukannya analisis ALK Pemda bagi Pemda itu sendiri. Jadi kita lihat satu-satu ya. Yang A, mengevaluasi kebutuhan belanja daerah. Bisa dong kita evaluasi buat Pemdanya sendiri kan kita butuh mengevaluasi belanja kita sendiri nih. Mengukur efektivitas perencanaan pelaksanaan APBD. Mengevaluasi penentuan besaran dana perimbangan daerah. Nah, ini yang melakukan bukan Pemda itu sendiri tentu saja. Yang melakukan dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kemendagri gitu ya. Jadi pemerintah pusat lah intinya. Dia yang harus mengevaluasi tentu pemerintah pusat. Jadi ini manfaat ALK Pemda tapi bagi pemerintah pusat untuk yang poin C ini. Kira-kira seperti itu ya. Sementara yang D, mengukur kemampuan daerah untuk membiayai operasional daerah sendiri, itu juga bisa dilakukan oleh Pemda. Manfaatnya bagi Pemda juga kan. Jadi dia bisa melihat seperti apa kemampuan daerahnya di rasio kemandirian tadi dan sebagainya. Jadi yang 20 lebih tepat yang C ya. Silahkan selanjutnya 18. Sekarang siapa? Mbak Monica ya? Silahkan. Iya, Pak. Jadi berikut ini yang bukan termasuk indikasi kondisi keuangan daerah yang kurang baik, yaitu yang B, Pak. Kenapa yang B, Mbak Monica? Menurunnya tingkat layanan kepada masyarakat. Kenapa tuh yang B? Karena kan kalau kan yang bukan ya Pak, yang bukan termasuk indikasi kondisi keuangan daerah yang kurang baik. Kalau solvabilitas itu bisa sebagai salah satu indikasi juga. Oke. Terus yang C itu ketidakmampuan Pemda untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional itu menurut saya juga termasuk indikasi juga Pak kalau kondisi keuangan daerah kurang baik. Dan itu ketidakmampuan Pemda untuk mengatasi kebutuhan keuangan yang tak terduga juga termasuk indikasi kondisi keuangan daerah yang kurang baik, Pak. Ya, betul ya. Yang B. Karena menurunnya tingkat layanan tidak secara langsung korelasi sama indikasi kondisi keuangan. Bisa saja memang layanannya jadi jelek karena ya kualitas sumber daya manusianya, misalkan kualitas ASN daerahnya gitu ya. Kalau ya kasarnya mereka misalkan memang kinerjanya jelek ketika melayani masyarakat misalkan meskipun kondisi keuangannya bagus gitu, tapi tingkat layanan kepada masyarakat bisa aja jelek karena ini tidak berkorelasi langsung. Sementara yang poin A, poin C, poin D ini memang mengukur kondisi keuangan daerah. Betul ya Mbak Monik ya. Nomor 19, silahkan. Setelah Mbak Monika, siapa nih? Anda ya, silahkan. Ini merupakan pernyataan yang benar mengenai rasio kemandirian atas laporan keuangan Pemda, kecuali yang C, Pak. C ya, betul ya, yang C ya. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai rasio kemandirian. Coba kita lihat satu-satu ya.
digunakan untuk mengukur kemampuan Pemda mendanai aktivitasnya. Oke ya. Jelas. Yang B, indikatornya realisasi PAD dibagi dengan total pendapatan daerah. Oke. Yang C, harus memperhitungkan DAU tapi tidak DAK. Oke, ya. Ini ada tapi tidak DAK. Harusnya semua diperhitungkan ya. DAU dan DAK ini kan termasuk dana perimbangan atau dana yang ditransfer dari pusat ke daerah kan. Nah, itu sebagai pembagi juga. Sementara yang D, kebalikan dari rasio ketergantungan, itu juga betul. Jadi jawaban Mas Amin tadi yang C ya, betul ya. Silakan yang selanjutnya nomor 20 siapa? Analisis berikut dilakukan dalam analisis laporan keuangan Pemda kecuali B. Rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Oh, yang B, teman-teman yang lain. Coba dibaca lagi. Teman-teman yang lain sependapat dengan Mbak Nanda, yang B? D, Pak. Yang D, Pak. Oh, yang D. Yang D ya. Tadi Mbak Nanda bilang yang D ya. Yang D ya, betul ya. Saya Jadi, B. oh, B. Yang betul sepertinya yang D ya. Kenapa? Karena ada rasio profitabilitas tuh di situ. Jadi kan kita bicara Pemda enggak meng-create profit ya. Enggak, tugasnya memang bukan mencari profit. Jadi nggak mungkin kita ukur rasio profitabilitasnya. Kalau rasio efisiensi dan efektivitas ada ya di perhitungannya. Oke, nomor 20 yang D. Yang keserasiannya ada sebetulnya. Cuman yang rasio profitabilitasnya nih yang salah. Oke, yang 21 silakan. Mbak siapa nih? Nur Umi Hamidah. Ada Mbak Nur? Oh iya Pak, maaf lupa nyalain mic-nya. Oke, silakan. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan pinjaman daerah menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2011 adalah yang B, Pak, menjalankan penugasan pemerintah pusat. Menjalankan penugasan. Iya betul ya. Yang B, teman-teman yang lain ada yang nggak sependapat? Jadi itu di situ ini salah nih kayaknya nih Bu. Soalnya nih bukan undang-undang ya. Adanya PP nomor 30 tahun 2011. Ini bukan undang-undang nih, peraturan pemerintah. Yang tentang pinjaman daerah ini bukan undang-undang tapi peraturan pemerintah. Nah, di sana disebutkan bahwa tujuan pinjaman daerah itu 1 bisa menutup defisit APBD, 2 bisa memenuhi pengeluaran pembiayaan, 3 untuk kebutuhan mismatch kas atau kebutuhan pengelolaan kas. Nah, kalau yang B itu nggak ada disebutkan di sana. Nggak ada tujuan pinjaman daerah yang untuk menjalankan penugasan pemerintah pusat. Jadi, jawabannya yang B. Silakan Mbak Nurhani, selanjutnya 22. Nomor 22. Berikut ini persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah jika bermaksud melakukan pinjaman daerah menurut PP 30 tahun 2011 kecuali yang B ya Pak, memenuhi minimal defisit APBD sesuai yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Apa tuh yang bikin salah yang B? Kira-kira kenapa Mbak Nurhani? Harusnya memenuhi ketentuan rasio. Rasio ya, oke. Sebetulnya yang B ini bisa jadi benar kalau dia memenuhi ketentuan defisit sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ya. Kementerian Keuangan atau Undang-Undang Keuangan Negara. Kan di situ ada. Jadi ini yang sementara yang A itu memang tegas disebutkan bahwa ada kumulatif pinjaman harus di bawah 75%, kemudian nggak boleh punya tunggakan,
Kemudian harus memenuhi rasio DSCR. Jadi yang betul, jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 23. 23 ini siapa ya? Mas Rafael, silakan Mas Rafael. Oh, bukan Mas Rafael, siapa berikutnya ini tadi setelah? Ya, Pak. Oh, Bentar, Mas Pak. Bijar, silakan. Ya. Soal nomor 23, berikut ini kriteria pinjaman jangka panjang yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, kecuali A. Menutup kekurangan kas. Kenapa tuh, Mas? Kenapa salah menutup kekurangan kas? Mungkin karena ini sifatnya pinjaman jangka panjang, Pak. Lebih menekankan ke manfaat jangka panjangnya sih, Pak. Karena kalau kekurangan kas itu menurut saya itu manfaat jangka pendek. Betul, tepat ya. Tepat sekali nih jawabannya. Jadi, ini kata kuncinya pinjaman jangka panjang. Ya, pinjaman jangka panjang tentu bukan untuk menutup kekurangan kas. Kalau kekurangan kas itu, ya yang harus ditutup dengan pinjaman jangka pendek. Yang dimaksud kekurangan kas sudah paham juga ya. Jadi ada kondisi, misalkan ketika Pemda pada bulan-bulan tertentu dia kasnya kurang untuk membiayai belanjanya. Nah, sementara kalau diukur setahun sebetulnya dia cukup, bisa jadi ya, bisa jadi cukup nih, surplus. Cuman karena pendapatan-pendapatan itu tidak datang secara reguler, sementara ada belanja-belanja yang harus keluar setiap bulan, seperti belanja gaji pegawainya, itu kan harus dikeluarkan. Sementara pendapatan misalkan di awal-awal tahun, Januari, Februari belum ada nih, kasnya masih kosong. Nah, itu pemerintah daerah bisa pinjaman. Itu juga dilakukan sangat common ya dilakukan pemerintah pusat kita. Jadi memang itu istilahnya cash mismatch gitu ya. Tapi tentu harus dilakukan dengan instrumen jangka pendek. Oke, sementara yang lain ini memang kriteria yang untuk pinjaman jangka panjang ya, yang poin B, poin C, poin D. Selanjutnya terakhir nih, Mas Rafael, 24. Ya, Pak. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai obligasi daerah. Menurut saya yang D, Pak. Penerbitan obligasi daerah oleh pemerintah daerah tidak dijamin oleh pemerintah pusat. Jawabannya yang apa tadi? Saya kok nggak kurang dengar suaranya. Menurut saya yang D, Pak. Yang D ya. Betul ya, yang D. Penerbitan obligasi daerah oleh Pemda tidak dijamin oleh pemerintah pusat. Itu secara tegas ada di PP 30 nomor tahun 2011 itu. Jadi tidak dijamin. Kalau yang A, obligasi daerah dapat memiliki rating. Itu rating lebih tinggi dari obligasi negara. Itu hampir tidak mungkin ya. Karena obligasi daerah biasanya minimal maksimal itu sama lah ratingnya dengan obligasi negara. Dan kemungkinan besar pasti lebih rendah. Kemudian obligasi daerah dapat memiliki tenor 6 bulan. Ini enggak ya, obligasi daerah tentu harus diterbitkan dalam tenor menengah panjang. Itu juga ada di PP-nya. Kemudian penerbitan obligasi daerah membuka akses pemerintah daerah ke pasar keuangan internasional. Nah, ini juga oleh PP 30 itu belum dibolehkan, belum dimungkinkan karena obligasi daerah itu hanya boleh di pasar domestik dengan mata uang rupiah. Jadi belum boleh di pasar keuangan internasional. Oke, itu soal-soal dalam 3 tahun itu udah kita bahas. Jadi secara umum akan seperti inilah insya Allah soalnya ya. Saya nggak persis ditugaskan untuk membuat soal yang ALK Pemda ini. Cuma nanti kalian explore di sini aja. Dan nanti esainya kalau saya perhatikan rata-rata nanti menghitung rasio-rasio itu aja. Rasio kemandirian, rasio efektivitas, efisiensi, rasio ketergantungan, nanti macam-macam ya. Tapi nanti kalian hati-hati aja ketika melihat postur APBD-nya justru. Jangan sampai kalian salah memasukkan angkanya. Karena secara perhitungan sih saya pikir harusnya nggak jadi masalah ya, tinggal dibagi aja. Cuma nanti ketika misalkan melihat rasio kemandirian, PAD-nya tadi harus asas bruto. Nah, seperti hal-hal seperti itulah yang harus diperhatikan. Saya pikir itu ya untuk
bahasan ALK ini. Tapi sebelum saya tutup, saya persilahkan kalau ada pertanyaan dulu. Sebenarnya cukup dari teman-teman, Pak. Cukup ya, oke. Untuk pertemuan kali ini cukup. Kita masih punya satu pertemuan lagi. Secara materi kita udah selesai. Jadi pertemuan depan mungkin kita akan review aja keseluruhan. Saya sih lagi buka opsi apa kita perlu kuis lagi satu kali lagi atau nanti kita review aja latihan gitu ya. Nanti saya kabari deh lewat koordinator kelas. Oke, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat teman-teman, buat saya juga. Amin. Terima kasih. Saya tutup kuliah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mbak Hamami nanti minta tolong di-share aja ya ke ada satu teman yang nggak bisa hadir kayaknya ya, Mbak Esther ya. Iya, Mbak Ellen. Iya, Pak. Mbak Ellen. Oke. Iya. Terima kasih ya, Mbak Hamami. Iya, Pak.